Nah, kalau misalkan ditanya apakah ini emang beneran udah free gratisan apa enggak, kalau gua ngelihat konsep baru dan juga aturan mainnya yang ada di sini, ini juga si player gratisan mempunyai kesempatan yang sama dan bisa juga melakukan upgrade untuk meningkatkan power cell baterainya sampai full. Nah, caranya ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlanda Sinaga. Dan seperti biasa ya, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, di video kali ini gua akan kembali lagi ngebahas salah satu platform simulator cloud mining crypto yang menjadi favorit kalian, yaitu Rollercoin. Nah, beberapa dari kalian mungkin udah tahu ya seputar updatean terbaru dari si Rollercoin ini, yang dimana katanya sekarang si Rollercoin ini tuh udah bisa kita mainkan secara gratis, karena untuk sistem baterainya ini udah dibalikin lagi ke sistem free charging seperti dulu lagi waktu pertama kali awal Rollercoin muncul. Dari kemarin banyak banget yang komen dan nanyain perihal tentang updatean ini ke gua. Banyak yang nanyain, "Bang, gimana nih Rollercoin sekarang katanya udah bisa dipakai tanpa harus beli baterai lagi, alias kita sekarang udah bisa mainin si Rollercoin full secara gratisan tanpa harus pakai baterai lagi." Nah, pertanyaannya untuk updatean ini tuh apakah emang beneran udah diubah sepenuhnya sama si Rollercoin jadi bener-bener full 100% gratisan atau cuma gimmick doang gitu? Karena kalau misalkan kita lihat di marketplace untuk baterainya sendiri si Rollercoin ini masih jualan baterai gitu ya, kalau misalkan gue lihat-lihat. Jadi simpelnya ini tuh emang beneran udah digratisin full atau emang si Rollercoin masih bikin gratis sementara atau gimana gitu. Nah, ini kita langsung bahas aja ya. Jadi di sini gue akan langsung coba masuk ke si Rollercoin gue dan kita akan ngebahas updatean seputar baterai ini. Apakah ini emang beneran full udah bisa dipakai gratisan atau cuma gratisan sementara aja. Nah, sebelum di sini gue ngebahas lebih jauh seputar tentang updatean baterai dari si Rollercoin ini, di sini gue akan coba jelasin dulu secara singkat buat kalian yang mungkin belum tahu sebenarnya Rollercoin ini tuh apa gitu. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, Rollercoin ini tuh adalah salah satu platform game berbasis simulator mining. Yang dimana di dalam game ini nantinya tuh kita bisa berperan sebagai penambang Bitcoin. Yang dimana di sini tugas kita sebagai penambang ini adalah kita wajib mengembangkan power dari akun kita agar di sini kita bisa menambang beberapa jenis koin kripto yang udah disediakan sama si Rollercoin ini untuk ditambang. Nah, untuk jenis koin kriptonya sendiri macam-macam ya, mulai dari Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, BNB, kemudian ada Polygon, Solana, dan masih banyak lagi. Nah, simpelnya di sini makin besar power yang kita miliki di si Rollercoin ini, maka di sini koin yang kita tambang itu bisa semakin banyak, yang dimana otomatis makin banyak koin kripto yang berhasil kita tambang, maka tentu aja nantinya pendapatan ataupun cuan yang kita dapat juga itu bisa semakin gede, gitu ya teman-teman. Nah, pertanyaannya, gimana caranya untuk bisa menghasilkan ataupun meningkatkan power kita di si Rollercoin ini? Nah, untuk menghasilkan power ataupun untuk meningkatkan power, di sini si Rollercoin menyediakan dua cara. Cara yang pertama itu adalah dengan bermain game di kolom gamenya si Rollercoin yang ada di sini. Yang dimana nanti setiap kalian berhasil memenangkan satu game, itu kalian akan mendapatkan sejumlah power, yang dimana nanti si powernya ini itu akan langsung dimasukin ke kolom hash rate total power kalian yang ada di sini nih. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya, makin sering kalian bermain game, maka makin besar juga power yang bisa kalian kumpulin. Yang dimana tentu aja makin besar power, maka pendapatan yang kalian dapat juga bisa semakin meningkat. Nah, cuma permasalahannya kalau misalkan power yang kita hasilkan dari main game itu tuh ada batas expirednya ya teman-teman. Jadi misalkan nih ya, ketika hari ini kalian udah berhasil mengumpulkan power dari bermain game, maka si power tersebut yang udah kalian kumpulin dari main game itu hanya bisa bertahan kurang lebih selama 3 hari aja. Yang dimana nantinya setelah 3 hari kemudian itu si powernya akan direset kembali dan kalian harus bermain game lagi kalau misalkan pengen mengisi si powernya supaya proses penambangan kalian ini bisa tetap jalan. Gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, untuk bisa mengumpulkan power dengan cara bermain game ini emang agak sedikit capek dan agak sedikit sulit ya, karena di sini kita harus konsisten bermain game supaya si power kita nggak turun. Nah, kalau misalkan kalian pengen lebih nyantai dan pengen dapetin power yang unlimited tanpa ada batas kedaluarsanya, di sini kalian bisa fokus mengumpulkan mesin mining yang kayak gini nih, yang kotak-kotak gini nih, yang nantinya bisa kalian pajang di dalam ruangan Rollercoin kalian. Nah, enaknya kalau misalkan kalian punya mesin mining, di sini setiap power yang dihasilkan satu mesin mining ini tuh si powernya nggak ada batas expirednya, alias si power ini akan tetap stabil dan nggak akan expired selama si mesin miningnya ini kalian pajang di sini, gitu ya teman-teman. Nah, cuma untuk bisa mendapatkan mesin mining di si Rollercoin ini tuh nggak begitu gampang ya, karena untuk bisa mendapatkan mesin mining di si Rollercoin ini, yang pertama tentu aja kita mesti keluarin modal untuk membeli si mesin miningnya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mendapatkannya secara gratis dengan cara nge-push beberapa tugas ataupun daily task yang udah disediakan sama si Rollercoin ini. Dan perlu kalian ketahui, untuk kalian yang mungkin berpikiran untuk membeli mesin mining di si Rollercoin ini dan menggunakan uang pribadi, itu menurut gua nggak begitu
begitu worth it ya. Karena perbandingan harga mesin mining dengan persentase profit yang kita dapat dari si mesin mining tersebut nggak begitu sejalan gitu profitnya. Kayak misalkan ya, harga satu mesin mining yang ini gue beli waktu itu kalau nggak salah 4 juta satu mesinnya, tapi dia hanya bisa menghasilkan power kurang lebih sekitar 9 juta gigahash per second, yang dimana ini kalau misalkan gue hitung-hitung paling bisa menghasilkan cuan sekitar 5.000 sampai 10.000 per bulannya, yang dimana ini kalau misalkan kita nunggu balik modalnya ini tuh bakalan sangat lama banget. Jadi kesimpulannya, cara yang paling make sense buat kalian yang pengen memiliki mesin mining agar si power kalian bisa stabil, di sini cara yang paling make sense adalah kalian mengumpulkannya dengan cara gratisan. Nah, untuk bisa mengumpulkan si mesin mining ini dengan cara gratisan di si Roller Coin, ini tuh kalian bisa fokus ngerjain misi-misi yang ada di sini ya, yang ada di kolom task wall ataupun yang ada di misi-misi season pass-nya yang ada di sini nih. Yang dimana nanti dari misi ini kalian juga bisa mendapatkan mesin mining secara gratis. Nah, sebelumnya untuk bisa mendapatkan mesin mining di si Roller Coin ini bisa dibilang cukup gampang ya, karena sebelumnya si Roller Coin ini nggak ada yang namanya sistem baterai, yang dimana setiap player tuh mereka hanya fokus bermain game dan mengumpulkan beberapa item yang ada di dalam game ini, yang dimana nanti si item tersebut bisa mereka perjualbelikan di kolom marketplace yang ada di sini untuk mendapatkan sejumlah token RLT, yang nantinya token RLT ini bisa mereka pergunakan untuk membeli beberapa mesin mining agar mereka bisa menghasilkan power secara otomatis tanpa harus capek-capek main game lagi nantinya. Nah, cuma kemarin-kemarin kan si Roller Coin ini mengubah sedikit konsep bermainnya, yang dimana kalau misalkan kita pengen bisa menambang kripto di sini secara stabil, kita nih diharuskan untuk menjaga power listrik kita yang ada di sini tetap menyala. Nah, untuk cara menjaga si listrik kita ini supaya tetap menyala, di sini kita harus memerlukan yang namanya baterai. Yang dimana untuk mendapatkan baterainya sendiri, di sini kita harus membelinya. Yang harganya tuh kalau nggak salah kemarin tuh 7.500 ya per baterainya. Nah, semenjak kemarin si Roller Coin ini mengubah konsep chargingnya menjadi wajib memiliki baterai, banyak pemain Roller Coin yang mulai mengeluhkan tentang konsep bermainnya yang baru ini. Karena di sini jujur li kita nggak bisa main full gratisan lagi untuk mendapatkan cuan dari sini. Karena kalau misalkan kita lihat ya, sebelumnya pemain Roller Coin ini biasanya mereka fokus ngerjain daily task ataupun ngerjain misi untuk bisa dapetin part dan menjualnya menjadi RLT, dan si RLT tersebut bisa dipergunakan untuk membeli mesin mining dan sebagainya. Nah, semenjak ada peraturan charging baterai, mereka tuh akhirnya mengubah cara bermainnya, yang tadinya mereka fokus utamanya adalah untuk membeli mesin mining agar bisa meningkatkan power. Akhirnya fokus di player gratisan sekarang berubah untuk mengumpulkan baterai, yang dimana akhirnya karena fokus mereka ke baterai ya power mereka jadi di situ-situ aja gitu. Jadi simpelnya player gratisan tuh nggak diuntungkan sama sekali gitu dengan adanya konsep charging baterai tersebut. Nah, setelah beberapa bulan konsep charging baterai ini berjalan dan banyak banget yang melakukan komplain ke si Roller Coin, kemarin tuh ada kabar baik dari si Roller Coin yang katanya sekarang si konsep charging berbayar ini tuh katanya akan dihapus sama si Roller Coin-nya. Yang artinya kalau misalkan ini dihapus, katanya di sini kita akan bisa melakukan charging secara gratis sekalipun kita ini nggak memiliki baterai. Nah, apakah betul demikian? Nah, ini kita langsung bahas aja di artikelnya si Roller Coin yang ngebahas tentang peraturan baru dari free chargingnya si Roller Coin ini. Apakah emang beneran 100% gratisan atau cuma sementara doang? Nah, kalau misalkan gua lihat di blognya si Roller Coin ataupun di artikelnya si Roller Coin, di sini disebutkan untuk free charging ini katanya akan ada lagi dan akan berlaku untuk semua tipe power. Dan untuk cara kerjanya di sini kalian bisa lihat ya, di sini untuk cara kerjanya, di sini si Roller Coin akan mengubah metode sel si charging baterainya. Kalau misalkan sebelumnya kan di Roller Coin ini sel baterai kita itu ada 5 bar ya. Nah, sekarang untuk yang di konsep charging baterai yang baru, ini selnya ada 4 bar. Satu yang sel baterai hijau, 3 yang sel baterai biru. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, di sini si Roller Coin menyebutkan sekarang semua player ini bisa mendapatkan baterai secara gratis hanya khusus di sel yang pertama aja, di sel yang hijau ini aja. Yang dimana kalau misalkan si sel yang hijau ini habis, ini kita bisa tinggal ngeklik charging di sini secara gratis tanpa kita harus membeli baterai. Jadi untuk khusus yang hijau ini doang, ini kita bisa charging ketika si tenaganya ini udah mulai habis. Nah, cuma perlu kalian perhatikan untuk yang batas chargingnya si baterai yang hijau ini tuh batas energinya hanya berlaku setiap 12 jam sekali ya teman-teman. Jadi simpelnya buat kalian para player gratisan yang mungkin nggak memiliki baterai, ini kalian mesti wajib memantau kondisi baterai kalian di si Roller Coin ini setiap 12 jam sekali. Karena kalau misalkan si baterainya ini lupa kalian charge, maka nanti si power kalian yang ada di sini ini bakalan berubah jadi 0 ya. Yang dimana tentu aja kalau misalkan di sini power kalian jadi 0, maka pendapatan kalian juga nggak akan bergerak, akan terus 0 gitu ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya untuk konsep charging baterai di Roller Coin yang baru ini, di sini tuh ternyata emang beneran gratis ya teman-teman. Jadi sekarang semua player nggak wajib untuk membeli baterai kalau misalkan mereka pengen menambang kripto di si Roller Coin ini. Jadi simpelnya di sini sekalipun kalian nggak punya baterai ataupun kalian ini mendaftar sebagai pengguna baru yang nggak ngemodal sama sekali, ini kalian tetap bisa melakukan charging. Cuma untuk
untuk chargingnya itu kalian hanya bisa melakukan charging di satu sel aja, nggak di semua sel. Jadi simpelnya untuk player gratisan, si baterainya ini itu hanya bisa kalian pergunakan selama 12 jam aja per harinya. Jadi setiap harinya kalian mesti melakukan 2 kali charging kalau misalkan kalian pengen mempertahankan kekuatan power kalian. Tapi menurut gue ini udah cukup jauh lebih fair lah ya jika dibandingkan dengan aturan yang sebelumnya. Karena di sini kita bisa benar-benar secara gratis ya melakukan chargingnya, sekalipun di sini kita dikasih kesempatan 2 kali dalam sehari. Itu nggak masalah. Selama di sini kita nggak ngeluarin modal sama sekali, it's okay menurut gua. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan untuk baterai yang ini kan gratis nih, sel yang hijau bisa kita charging secara gratis. Nah, untuk cara nge-charging baterai yang 3 sel ini, itu caranya gimana? Nah, untuk nge-charging 3 baterai ini yang ada di sini yang warna biru, di sini barulah kita wajib membeli baterai. Kalau misalkan kita pengen nge-charging si baterai kita ini menjadi full sampai 3 bar ini. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya di sini untuk baterai sel, di sini ditulis ya, sel 2 sampai 4 ini will maintain all your mining power as well and will need a battery to recharge. Jadi simpelnya kalau kalian pengen nge-charging yang 3 sel ini yang warna biru, ini kalian memerlukan baterai tambahan. Tapi kalau misalkan untuk nge-charging yang ini doang, ini kalian nggak wajib memiliki baterai gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen nge-fullin sampai full 4 bar, ini kalian wajib memiliki minimal 1 baterai. Nah, kelebihannya apa Bang? Kalau misalkan di sini kita ngecas sampai full. Nah, kelebihannya adalah di sini kalau misalkan kita punya baterai tambahan di aturan yang baru ini, si tenaga kita yang ada di sini nih, kalau misalkan ini full, ini si tenaga listrik kita bisa bertahan lebih lama, sekitar 4 hari gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya kalau misalkan kita punya baterai tambahan, di sini kita nggak perlu capek-capek ngecas setiap 2 kali sehari untuk mempertahankan kestabilan si power kita. Itu ya teman-teman. Jadi simpelnya dengan adanya baterai tambahan, di sini kalian bisa lebih nyantai gitu. Nggak perlu login setiap hari untuk melakukan charging. Cukup login setiap 4 hari sekali untuk melakukan charging dan menjaga kestabilan si baterai kalian. Jadi bedanya paling cuma itu doang. Nah, kalau misalkan ditanya apakah ini emang beneran udah free gratisan apa enggak, kalau gua ngeliat konsep baru dan juga aturan mainnya yang ada di sini, ini emang udah beneran full gratisan. Karena di sini semua player gratisan emang udah dikasih jatah 1 sel ya di sini yang warna hijau, dan ini bisa kalian charging sepuasnya tanpa kalian harus memiliki baterai sekalipun. Gitu ya teman-teman. Dan kemudian habis itu pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan player gratisan yang nggak memiliki baterai dan nggak ngeluarin modal tapi pengen upgrade baterai ke sini, bisa nggak Bang? Nah, asiknya di konsep roller coin yang baru, ini juga si player gratisan mempunyai kesempatan yang sama dan bisa juga melakukan upgrade untuk meningkatkan power cell baterainya sampai full. Nah, caranya untuk player gratisan yang pengen meningkatkan powernya sampai full, di sini si roller coin bikin aturan yang kayak gini ya, yang dimana di sini setiap player gratisan yang mungkin pengen meningkatkan power ataupun daya si baterai mereka, di sini kalian tinggal klik tombol play yang ada di sini agar kalian bisa meningkatkan daya si power kalian. Nah, kalau misalkan kalian klik tombol play, maka nanti di sini kalian akan diminta untuk bermain game ataupun mini game yang ada di kolom si roller coinnya agar kalian bisa meningkatkan si power kalian. Gitu ya teman-teman. Jadi bedanya player gratisan dengan player yang ngemodal adalah di sini. Kalau player yang ngemodal pengen meningkatkan power mereka, mereka di sini tinggal beli baterai, maka mereka di sini udah langsung dapat daya baterainya full. Tapi kalau misalkan player gratisan yang pengen ngefullin daya baterainya, mereka di sini nggak mesti wajib ngebeli, tapi di sini mereka bisa mendapatkannya dengan cara bekerja sedikit lebih keras, yaitu dengan cara meningkatkannya melalui bermain game. Gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya kalau misalkan gua lihat ya, untuk konsep roller coin yang baru ini jauh lebih fair jika dibandingkan dengan konsep roller coin yang sebelumnya. Yang dimana kalau misalkan yang sebelumnya itu kita emang benar-benar wajib membeli 1 baterai untuk 1 hari, yang menurut gua itu nggak worth it banget gitu. Sangat menyiksa sih. Makanya kemarin itu gua lebih sarankan buat kalian para player gratisan mending main di Limmer Coin aja yang lebih make sense gitu, nggak perlu pakai baterai-bateraian. Nah, tapi kalau misalkan konsepnya udah berubah kayak sekarang, ini menurut gua kalau misalkan dibandingkan sama Limmer Coin ya tentu aja roller coin akan jauh lebih worth it ya, karena di sini seperti yang udah pernah gua sampaikan sebelumnya, reward yang diberikan sama roller coin kalau misalkan kita bandingin sama beberapa platform simulator miningnya, saat ini reward yang mereka berikan itu adalah yang paling gede dari semua platform simulator mining. Dan kemudian abis itu yang asiknya di roller coin ini kita bisa menambang beberapa jenis kripto sekaligus, nggak hanya Bitcoin aja. Kalau misalkan di Limmer Coin ataupun Robocoin dan juga CryptoScoop itu kita hanya bisa mining Bitcoin aja kan. Nah, tapi kalau misalkan di roller coin ini kita bisa memilih mau mining apa, mau mining Dogecoin bisa, mau mining Bitcoin bisa, Ethereum bisa, atau mau mining semuanya sekaligus bisa gitu. Makanya gue bilang kalau misalkan dibandingkan sama semua platform simulator mining, roller coin ini jauh lebih worth it. Ditambah sekarang untuk proses miningnya ini emang
emang bener-bener udah full gratisan ya kalau misalkan gua lihat dari aturan barunya yang ada di sini. Walaupun untuk player gratisan, ini untuk jatah selnya dibatasin cuma 1 sel aja. Tapi menurut gue ini udah lebih dari cukup sih. Nggak ada ruginya toh, kita cuma tinggal login aja 2 kali sehari untuk memantau baterai kita. Tuh nggak masalah sih menurut gue. Jadi sederhananya dengan konsep baru ini, yang dimana si chargingnya udah gratis kembali, di sini para player gratisan udah bisa fokus untuk meningkatkan power mereka. Jadi di sini kalian nggak perlu lagi fokus untuk nyari-nyari baterai, karena untuk baterai sekarang udah nggak perlu beli-beli lagi. Kalian bisa charging secara gratis. Jadi buat kalian yang mungkin pengen membangun dinasti di sini, kalian tinggal fokus aja cari mesin sebanyak mungkin dan tingkatin power kalian setinggi mungkin. Gitu ya teman-teman. Dan buat kalian yang mungkin nanya-nanya kalau misalkan untuk roller coin ini untuk deposit apakah worth it apa enggak, kembali gua sampein untuk roller coin ini kalau misalkan kalian pengen deposit, ini nggak worth it sama sekali. Karena gua sendiri udah ngalamin ya untuk membeli beberapa mesin mining yang ada di sini. Gua udah keluarin duit udah cukup banyak ini ya, tapi hasil mining yang gua dapat ini gua belum balik modal sama sekali. Baru sekitar seperempatnya aja. Bahkan setengahnya aja ini gua belum dapat dari modal yang udah gua keluarin. Makanya di sini gua bilang kalau misalkan kalian pengen mining di sini, ini akan jauh lebih worth it kalau misalkan kalian mainnya secara gratisan. Kalau misalkan dilihat emang di awal nih agak capek sih ya roller coin ini, karena di sini di awal-awal kalian mesti sering-sering main game supaya kalian bisa mendapatkan banyak mesin mining dan meningkatkan power kalian agar nantinya kalian bisa dapetin cuan lebih nyantai ya dari mesin mining tersebut. Gitu ya teman-teman, dan cara ini menurut gua jauh lebih make sense jika dibandingkan dengan ketika kalian keluarin modal. Ini menurut gua pribadi ya, yang udah ngalamin sendiri dari membeli beberapa mesin mining yang ada di sini. Gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja teman-teman video gua kali ini tentang updatean roller coin versi Meijun Tarlando Zinaga. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.